Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al khair wa syarr bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang penuh barakah ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ini awal daripada permulaan majlis ini, pembukaan majlis ini untuk setelah lebaran ini, maka saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kepada antum semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan selalu memberi taufik kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang mungkin kita nggak akan membuka kitab dulu, mungkin kita akan tahrir atau kita menyemangati daripada ikhwan semua untuk menghadiri majlis ta'lim ini, dan mungkin nanti Habib Muhammad juga akan memberikan motivasi buat kita, semangat buat kita. Ala kulli hal, hadirin yang dirahmati Allah taala, kita hadir majlis seperti ini dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, pergi dari rumahnya untuk menuju masjid, dan dia pergi dari rumahnya, keluar dari rumahnya punya dosa sebesar gunung Tihama, sangat banyak sekali dosa yang dia pikul daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari rumah bawa dosa yang banyak, sampai di dalam masjid mendengarkan, sampai di dalam majelis mendengarkan apa yang ada di dalam masjid, majelis tersebut, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya azam, punya niatan untuk taubat sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari masjid, dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bawa dari rumah dosa sebesar gunung, sampai majelis mendengarkan, di dalam majelis takut sama Allah Subhanahu wa taala, punya niatan untuk taubat sama Allah taala, semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kelebihan daripada hadir majelis taklim. Salah satu kelebihan daripada hadir majelis taklim. Maka dari itu, ayo, mumpung kita ini masih punya umur, mumpung kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan hidup di dunia ini. Jangan disia-siakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita gunakan umur kita gunakan kesempatan kita ini sebaik mungkin di dalam mencari ilmu, di dalam beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sulit bagi kita ini atau mungkin tidak bisa bagi kita ini untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui perantara ilmu. Kita pengen sholat kita menjadi sah, kita pengen puasa kita sah, kita pengen haji kita sah, kita pengen puasa kita sah, zakat kita benar secara syariat, maka harus didasari oleh ilmu. Berapa banyak dari kita mungkin yang sebelumnya kita ini orang-orang yang ketika melakukan sholat banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam sholatnya. Ketika melakukan wudu banyak kesalahan-kesalahan yang menjadikan wudu tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak sah di dalam syariat. Tapi alhamdulillah mungkin kita hadir majelis taklim tahu, oh di sini titik kesalahan saya, maka kita benarkan untuk kita benahi untuk kita supaya menjadi wudu yang sah. Berapa banyak mungkin dari kita, alhamdulillah kita hadir majelis ini dengan niat apa? Dengan niat supaya kita bisa mengambil manfaat daripada hadir majelis ini, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam majelis ini tadi. Ya, karena ini adalah salah satu jalan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus.
Cari ilmunya adalah jalan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus dan yang paling cepat untuk dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin jangan kita kira orang-orang yang ahli ilmu ini semua nggak punya kewalian, nggak punya karomah. Mereka bukan wali, jangan kira. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala mengatakan kalau seandainya ulama-ulama ini yang kita baca kitab-kitabnya ini bukan wali, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala nggak punya wali. Artinya apa? Ulama aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala dipilih dari ulama-ulama. Makanya jangan khayal kita ini kalau pengen jadi walinya Allah Subhanahu wa taala kemudian kita nggak bisa ilmu. Ngayal, menghayal, nggak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin memilih orang terdekatnya dari orang-orang yang bodoh, tidak mungkin. Pasti mereka berilmu. Jadi mereka, Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka yang punya ilmu supaya dijadikan aulianya Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali kalau kita mau menelaah kitab-kitab itu, banyak sekali mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak dari mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab ilmu. Karena mereka punya ilmu yang kemudian ilmu tersebut bisa memberikan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyebabkan dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang menyebabkan kita takut sama Allah taala. Ilmu yang memperbesar ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang manfaat. Kalau kita punya ilmu tapi ilmu kita ini tidak membantu kita makin takut sama Allah Ta'ala, itu berarti bukan ilmu manfaat. Itu namanya ilmu yang tidak manfaat sama sekali. Tapi ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menyebabkan kita takut sama Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para ulama. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberi ciri-ciri orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Dan ciri-cirinya ulama ini harus takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya ilmu kemudian ilmu tersebut tidak memberikan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti bukan ilmu manfaat yang kita miliki. Bukan ilmu manfaat. Paham ya? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu mereka adalah orang-orang yang berilmu, berilmu. Di samping ilmu yang tinggi, mereka punya ketakutan yang sangat hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika baca Al-Qari'atu Mal-Qari'ah di dalam sholat tentang hari kiamat, takutnya minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, gemeteran hatinya. Paham ya? Banyak di antara mereka yang membaca surat-surat Al-Quran ketika di dalam sholat akhirnya sampai geletak jatuh. Karena takut sama Allah Ta'ala. Ini ketemu Allah Subhanahu wa taala hari kiamat ini bagaimana? Saking takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Takutnya mulai dari sekarang. Paham ya? Jangan kita mulai tua baru kita mulai iling. Kalau sudah tua baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sekarang kita harus takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak, makanya anak katakan tadi bahwa jalan yang paling cepat untuk menyampaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu. Paham ya? Adalah ilmu. Para salafun shalihun, para ulama-ulama kita, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang kita baca ini Ibn Hajar Romli yang dikira itu mereka bukan aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kelas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah diceritakan istri daripada Al-Imam Ibn Hajar. Al-Imam Ibn Hajar itu yang biasa kita baca khilafnya di kitab-kitab fikih tadi. Imam Ibn Hajar ini tadi punya istri, istrinya ini tadi pengen mandi sauna. Tahu mandi sauna? Ya, mandi sauna di hammam. Kalau bahasa Arabnya hammam itu kamar sauna itu. Pengen mandi sauna. Ngomong sama Ibn Hajar, wahai suamiku, aku pengen mandi sauna. Ya sudah, Ibn Hajar tadi nyuruh khaddamnya untuk nyarikan kamar sauna di kotanya itu tadi, di Mesir itu tadi, di Kairo. Akhirnya nyari khaddamnya itu tadi, tidak nemu. Di sini tidak nemu, di situ tidak nemu, di sini tidak nemu. Kenapa? Ditanya sama Ibn Hajar, kenapa ini tidak nemu tempat sauna? Ya, karena tempat saunanya semua sudah di booking sama si istrinya Imam Romli. Istrinya Imam Romli dan teman-temannya Imam
Imam Romli ini imam besar, ya, imam besar, orang fakih, ahli fikih, ahli ilmu, ahli segala bidang ilmu, dan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia orang kaya. Jadi tempat-tempat sauna yang ada di Kairo itu tadi semua sudah di booking sama istrinya Imam Romli. Akhirnya istrinya Ibn Hajar ini ngambek ya. Ya kan biasa kan istri-istri zaman itu bukan zaman sekarang aja, zaman dulu seperti itu. Ngelihat istrinya teman lebih enak, dia ngambek sama kita. Iya enggak? Istrinya teman lebih enak, mereka ngambek sama kita, minta yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Itulah. Kemudian akhirnya ngambek istrinya Ibn Hajar. Ya sudah, marah-marah dia. Pokoknya maki-maki Ibn Hajar enggak karuan ya. Dimaki-maki, kamu ini miskin dan lain sebagainya, kamu ini kere dan lain sebagainya. Paham? Akhirnya sama Ibn Hajar dibawa ke belakang rumahnya, dibawa ke bibir sumur yang ada di rumahnya. Kiri Ibn Hajar tidak punya apa-apa dia. Akhirnya nimba air di sumur. Setelah menimba seperti ini, yang keluar bukan air tapi bongkahan emas, kepingan emas. Kata Ibn Hajar, kamu milih ini apa milih keluar dari rumahku? Kamu milih ini dan keluar dari rumahku, atau milih berhidup bersama denganku dengan kesederhanaan ini? Milih ini, timba yang isinya emas, kamu keluar dari rumahku, atau kamu hidup bersamaku dengan kesederhanaan? Katanya istrinya Imam Romli, bingung, perempuan maklum ya, perempuan kalau dihidangkan dunia akhirnya bingung dia. Saya tanya ini banyak yang ngomong. Akhirnya setelah itu katanya istrinya Ibn Hajar, ya sudah kita ambil setengah aja, sisanya cemplungkan, nggak apa-apa, setengahnya kita buat hidup bersama. Enggak, katanya Ibn Hajar, nggak mau. Ini cemplungkan semua, nanti keluar dari rumah anak. Ya sudah, kata istrinya, satu rempeng kita ambil buat kita hidup bersama. Enggak, katanya. Akhirnya sang istri tadi karena berkat kesolehannya, akhirnya dia milih Ibn Hajar dan hidup dengan kesederhanaan. Itu para fuqaha seperti itu. Jadi memang sering dikatakan kan banyak aulia-aulia itu yang dia itu kehidupannya disibukkan atau dipuji dengan istrinya. Banyak ya, seperti Abdurrahman Bajal Habani yang ceritanya dia diganggu sama istrinya. Banyak. Bahkan ada seorang ulama mengatakan barang siapa sedikit dari ulama yang tidak diganggu oleh istrinya, mengeluarkan statement seperti itu, sedikit dari ulama yang tidak diganggu sama istrinya di dalam kehidupannya. Banyak kan dari mereka memang diganggu oleh istrinya. Itulah aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka para fuqaha, para ulama, ya, orang-orang yang ahli ilmu yang kitabnya kita baca ini adalah aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Pernah suatu saat ada namanya Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi namanya di Mesir. Dari kota Dasuq, desa Dasuq yang ada di negeri Mesir. Beliau pernah suatu saat didatangi oleh seorang perempuan. Orang perempuan tersebut mengadu bahwa anaknya ini nyemplung laut dan anaknya ini tadi dimakan ikan yang besar. Perempuan ini tadi nangis sama Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, ngadu bahwa anaknya ini kecemplung laut dan dimakan oleh ikan. Akhirnya Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi ini ahli ilmu tauhid, tokoh sufi besar yang ahli ilmu tauhid. Akhirnya Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi ini tadi ngomong sama si ibu ini tadi, wahai perempuan, wahai fulana, kamu datang ke laut, teriakkan nama anak sekenceng-kencengnya. Dan ente ngomong, wahai ikan yang ada di laut, kalau ente nggak mengeluarkan anak-anak, maka anak akan lapor Ibrahim Ad-Dasuqi. Ngomong seperti itu, disuruh ngomong seperti itu. Akhirnya perempuan ini tadi lari ke laut, dia ngomong seperti itu, meneriakkan seperti itu, wahai ikan-ikan di laut, kalau kalian nggak memuntahkan anak-anak, maka anak akan lapor kepada Ibrahim Ad-Dasuqi. Teriak sekenceng-kencengnya perempuan ini tadi. Akhirnya perempuan ini tadi subhanallah, tidak sampai dia berhenti daripada omongannya itu tadi, dari teriakannya itu tadi, subhanallah, ada ikan muncul memuntahkan bayinya itu tadi, memuntahkan anaknya itu tadi. Karomahnya aulia, karomahnya ulama, mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo, mumpung kita ini masih di sini, ya, mumpung masih banyak ulama, ya, mumpung masih banyak ustadz-ustadz, mumpung masih banyak kiai-kiai,
mumpung masih banyak orang alim, kita gunakan sebaik mungkin. Kita maksimalkan, kita dekati mereka, ya, kita dekati mereka, kita hadiri majelis-majelis mereka, supaya apa? Kalau kita sudah nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut yang namanya ilmu. Ya, jangan sampai kita nanti nyesel ketika di hari akan sampai hari yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ilmu dari muka bumi. Dicabutnya ilmu dengan apa? Dicabutnya ilmu dengan diangkatnya ulama-ulama. Bukan ilmu itu dicabut semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Tapi ulama-ulamanya diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai, paham ya, mumpung masih banyak ulama, masih banyak orang alim, masih banyak kiai, masih banyak habib, kita hadir majelis mereka, kita ambil ilmunya mereka. Supaya apa itu tadi, dengan niat supaya ibadah kita ini bisa benar, supaya ibadah kita ini sah, supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo kita motivasi kepada khususnya kepada diri saya sendiri, ya, kepada diri saya sendiri supaya nggak malas, kepada antum semua supaya jangan sampai malas, jangan sampai menjadikan dunia ini sebagai halangan kita untuk mendapatkan faedah nanti di akhirat. Jangan sampai kita hidup di dunia ini menghalangi naiknya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dunia yang kita miliki ini bisa menghalangi kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Eman, kalau seperti itu eman. Itu adalah dunia yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dunia ini, ya, harta dunia ini atau kemegahan dunia ini tidak semuanya jelek, tidak semuanya jelek. Tapi yang jelek, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dunia yang bisa menyebabkan kita lalai kepada akhirat. Itu. Kita kerja, silahkan kerja. Niatnya apa ini? Anak niat kerja supaya istighfar, supaya menjadikan diri anak ini terhormat. Nggak minta-minta orang lain. Anak kerja supaya menafkahi anak istri. Anak kerja supaya anak untuk menafkahi anak keluarga-keluarga anak. Anak kerja supaya bisa sodakoh kepada orang alim yang membutuhkan, supaya anak bisa membantu masjid, supaya anak bisa bantu pondok pesantren dan sebagainya. Ini adalah dunia yang hebat. Ini dunia yang dipuji oleh Nabi SAW. Gak semua dunia ini jelek, gak semua dunia ini dilaknat sama Allah Ta'ala. Tapi selama apa? Selama kita mencari dunia tidak menghalangi kita untuk akhirat kita. Maka dari itu, kalau hadir majelis jangan sampai dunia kita ini menghalangi kita untuk hadir majelis. Jangan sampai. Ya, harus kita manage hari-harinya kita ini, waktu-waktunya kita ini, kapan waktu kerja, kapan waktu hadir majelis taklim, kapan waktu zikir, sholawatan, kapan ziarah, kapan silaturahmi, kapan ini harus kita manage sebaik mungkin. Sehingga hidupnya kita ini di dunia ini bisa bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat buat kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang istiqomah untuk mencari ilmu, ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam golongan aulia dan ulama-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.